Shalom semuanya, selamat datang di GBC. Pastor Yudi ingatkan kita mengenai grace upon grace. Amin. Di mana kasih karunia itu tidak terbatas. Kita buka firman langsung ya. And of his fullness we have all received and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Siapa yang percaya firman Tuhan selalu baru, selalu fresh, selalu segar, selalu ada kuasa yang selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Kalau kalian saat ini mengalami masalah dalam kehidupan kita ya, come to Jesus. My target, our target right now today is to believe. Ya, semua daripada kita di sini datang ke sini to what? To be transformed. Kalau kalian pulang dari sini 2 jam udah kalian habiskan di sini, tapi kalian tidak mengalami perubahan, sayang sekali. Tapi saya percaya waktu Tuhan ada di tempat ini, because GBC is planted by Christ. Ini dibangun oleh Kristus sendiri. This is not my church, this is not his church, this is not Pastor God church, this is actually the church of Christ. Katakan amin. Jadi kalau kita tahu Yesus yang sudah membawa kalian di sini, Roh Kudus sudah berikan kalian di sini, to be planted, ada di sini, you believe that you are gonna grow. Kita semua akan bertumbuh. Nggak ada yang nggak bertumbuh, saudara. Saya nggak percaya kasih karunia itu tidak mengubahkan. Nggak mungkin. Ya, saya tahun 95 bertobat, 2005 dibukakan mengenai kasih karunia Tuhan. I believe that I am actually transformed from glory to glory. Mungkin ada ups and down, pasti. Tapi Tuhan tidak pernah memikirkan ups and down kalian. Yang dia tahu adalah akan terjadi, yaitu target dia adalah kita semua akan menjadi serupa dengan Kristus. So kasih karunia adalah bukan hanya menjadi fondasi, tapi kehidupan kita setiap hari. Bagaimana saya cara mengasihi anak-anak saya, bagaimana saya actually di dalam keluarga saya, bagaimana saya di dalam melayani Tuhan. It has to be all grace. You cannot mix it. We cannot mix antara kasih karunia. Kadang-kadang kita mau dengan kekuatan sendiri, balik lagi kasih karunia lagi. Hari ini layak, besok nggak layak. There is no way. Kita itu menjadi orang yang, kalau Tuhan kita seperti itu tuh, saudara-saudara, teman-teman, itu nggak mungkin. Kita bakal menjadi orang-orang yang secure. Nggak mungkin kita menjadi anak-anak yang secure. Coba bayangkan kalau anak saya hari ini saya bilang, Mami hari ini kasih makan kamu, saya masakin kamu, ya. Tapi besok Mami tidak mau masakin kamu. Karena kamu kayaknya selama ini nggak dengerin apa yang Mami ngomong. Bisa bayangkan, dalam keluarga saja kita tidak bisa memikirkan kok bisa kayak gitu. Tapi di dalam kehidupan kita mengenai Tuhan, kita melihat Tuhan seperti Allah yang jahat. Kita melihat Tuhan seperti kadang-kadang dia mengampuni, besok nggak mengampuni. Kita dilayakkan hari ini, besok nggak dilayakkan. Apakah kalau dia bilang saya dilayakkan, saya selamatkan by grace, ya, by grace through Christ, ya. Besok ya, kamu harus hidup kudus dulu. Kalau kamu nggak hidup kudus, ya Tuhan mungkin kamu harus melakukan dong. Grace ini harus ada buahnya dong. Let me tell you something, oke? Grace pasti ada buahnya. If you are not fruitful, berarti kita mengandalkan kita punya kekuatan. Katakan amin. Hari ini kerinduan saya, semua daripada kita, jangan lagi kita self-occupied. Katakan amin. Ya. Kenapa maksudnya Pastor self-occupied? Jangan kita lihat lagi apa yang kita lakukan. Jangan kita lihat lagi apa yang aku dapat. Jangan kita lihat lagi, Tuhan, aku dan aku. Stop. Lihat kepada Kristus. Lihat kepada Kristus, teman-teman. Kalau kalian saat ini dalam critical moment, in a very crisis moment, ya, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ya. Setiap kali saya dalam kehidupan krisis saya, walaupun sulit, saya coba untuk melihat kepada Tuhan. Gimana sih, Pastor? Ngeliat kepada Tuhan tuh sangat-sangat, nggak jelas gitu loh. Saya ngeliatnya cuma keadaan demi keadaan. Kita itu hidup dengan 5 panca indera, saudara. Jadi agak sulit untuk kita itu tidak hidup dengan 5 panca indera itu. Ya kan? Kita ngeliat. Contoh, yang mau kurusin badan. Saya nih yang mau kurusin badan. Kalau kita lihat terus, kok nggak turun-turun? Ya kan? Kita lihat lagi. Kita nggak usah lihat.
Kita lihat ke Kristus. Tuhan, berikan aku hikmat. Berikan aku hikmat. Aku tahu kesehatan daripadamu datangnya. And my security is not on my weight. Katakan amin dulu dong. Saya kalau nggak saya turun nih. Jadi security kita bukan dari berapa beratnya badan saya. So my security is not on the look, but on the inside. Si Tuhan itu kalau dia transform, saudara, ya kalau if I can share with you, dia selalu dari dalam keluar. Nah, mulai dari dalam, dari kita dulu, saudara, amin. Dari kita dulu. Jadi dibilang tadi kembali lagi 1 Yohanes 1 ayat 16. Of his fullness. Di dalam segala kelimpahan dia, ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan, kelimpahan Tuhan tidak bisa kita bayangkan? Tidak bisa. Kalian pikir kalian udah tahu kan kelimpahan daripada Tuhan? Kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu apa-apa. We don't know yet anything. Cuma sedikit yang kita tahu. Kita kadang-kadang pikir, aduh Tuhan baik. Sebaik apa? Yang kita tahu cuma sedikit, saudara. Begitu banyak, out of his fullness. Kalau kalian dibilang begini, dalam segala masalah kalian tahu ada satu kasih karunia yang melimpah, yang sudah Tuhan siapkan buat kalian. Kalian gak bakal menjadi orang yang takut. Betul? Gak takut. Bukannya kita sok-sok gak takut. Tapi ada keberanian dalam diri kita. Ada kepercayaan, security dalam diri kita bahwa Tuhan, you're gonna take care of me. Jadi saya mau encourage nih, setiap daripada kita. Jangan kita hidup ya average aja. Sebisanya aja. Settle ya udah sebisanya. No, Tuhan mau berikan yang lebih banyak lagi. Dia mau lebih kasih lebih luar biasa lagi. Jadi dia mau supaya kita itu fear will handicap you. Akan melumpuhkan kita. Kita takut gak punya duit. Yang suami takut istrinya diambil orang. Yang istri takut suaminya diambil orang. Ya kan? Yang cewek takut tua. Ya kan? Takut aduh ntar kalau gimana ya? Kalau semuanya wrinkle gitu ya. Semuanya turun gitu ya. Ya kan? Semua itu ketakutan. Valid. Tapi aku mau bawa nih semua daripada kita nih. Yuk bareng-bareng. Jangan kita tinggal di situ. We have an identity of Christ. Kita anak yang dikasih oleh apa? Tuhan. Dibayar oleh darahnya. Kasih karunia melimpah. Dibilang grace for every challenges. Jadi saya cuma mau bilang bahwa apakah mungkin kita tidak punya jalan keluar? Nggak mungkin. Because jalan keluar itu di dalam Kristus. Any kind of crisis, there is Christ. In every crisis, there is Christ. Jadi Tuhan, there is Kristus itu sendiri yang menjadi jalan keluar. Mau masalah anak, mau masalah apapun, semua itu terletak di Kristus. Oke. Saya juga mau bilang bahwa grace and truth, kemarin kan dibilang lagi bahwa it's a singular form, came through Jesus Christ. Kasih karunia dan kebenaran itu datang melalui Kristus Yesus. Ini menandakan bahwa apapun, grace and truth tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan dan bersifat sangat personal. Ya, saya mau bilang, anak, suami, istri, semua. Kita tuh nggak bisa nebeng dengan grace and truth yang Tuhan mau kasih. Oke? You have your own personal walk with God. You have your own personal revelation. Wanita, it's okay. Kita kadang-kadang, maksudnya kalau udah punya anak, capek dan sebagainya. But have our own personal time with the Lord. Harus. Karena anak itu bukan yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu adalah Yesus. Yang menyelamatkan kita bukan suami kita. Amin. Kita hari ini, biarlah ambil makan from Christ. Kita makan bukan dari saya, ya. Kalian makan dari Kristus. Apa yang Tuhan Kristus saat ini berkata-kata dengan kalian individually by the Holy Spirit inside of you akan ngomong. Dia bukan ngomong cuma sama saya. Saya di sini ini cuma corongnya Tuhan. Saya cuma alatnya Tuhan. And I want everyone to experience Jesus. Ya? Oke? Teruskan. Ayat utama kita hari ini adalah 2 Korintus 3 ayat 18.
Bahasa Inggrisnya dulu, NIV-nya. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Waktu Musa saat itu turun dari Gunung Sinai, dia itu pakai veil. Kenapa? Karena dia the glory, kemuliaannya itu fade away. Mulai sirna. Ya, dibilang di sini whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit. Ini adalah the new covenant people, the new covenant man. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ya, kalau kita itu Tuhan itu Roh Kudus itu ada dalam kita, ya, there is freedom, ada kebebasan. So kalian semua terima Tuhan Yesus, betul? Betul? Kalian di sini semua udah lahir baru? Katakan amin. Dengan yakin dan percaya, ayo benar, confidently kalian sudah lahir baru? Amin. Then there is freedom in you. There is freedom in you. Jangan lagi mikirin saya minta dibebaskan. Saya minta dibebaskan lagi. Hey, there is freedom. There is Christ. There is actually the Holy Spirit inside of you yang bisa membebaskan dan sudah membebaskan. You just have to believe. The problem is jiwa kita tidak percaya. Kalau kita itu lebih percaya dengan keadaan. Jiwa kita lu dengan percaya dengan apa yang ada di saldonya di bank. Apa yang ada dengan kita lihat saat ini. That's what we see. Ya, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Kenapa kita muka tidak terselubung? Karena Jesus already angkat, taken away the veil. Dia loh yang angkat. Supaya kenapa sih? Dia mau kita punya hubungan antara satu Tuhan dengan kita tuh face to face. Jadi kita harus melihat itu Tuhan itu luar biasa, dia itu sampai mati untuk kita supaya there is no more. Ada namanya distraction, ada namanya selubung. So di sini dibilang transform. Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi kalian tahu kalau namanya dari metamorfosa yang dari ulat menjadi kupu-kupu, tahu ya? Itu dari telur menjadi larva. Jadi dia akan berubah satu tahap ke satu tahap yang lain lagi. Di tahap larva itu ulat itu menghabiskan waktu untuk makan. Dia kerjanya makan terus. Saya bilang kalau namanya tanaman itu yang namanya benih ditaruh di tanah, itu pertama-tama itu adalah apa? Dia akan berakar. Dari luar mungkin cuma kecil doang gitu daunnya, tapi dia akan berakar. Dan itu akan takes a long time untuk berakar. Ya. So jadi kita harus ingatkan diri kita, be patient. Sabar dengan pertumbuhan daripada Tuhan. Ingat ya, dari telur menjadi larva. Jadi dia itu waktu di tahap larva, ulat itu menghabiskan waktu untuk makan dan tumbuh dan ganti kulit beberapa kali. Ganti kulit terus berganti kulit. Di tahap larva, di tahap kepompong, stop makan dan terjadi perubahan yang besar. Jadi pada tahap kepompong itu dia stop makan dan dia akan terjadi perubahan. So every step itu beda-beda. Setiap daripada kita, waktu kita mengikuti Kristus, lahir baru di dalam Tuhan, kita akan menjalani tahap demi tahap. Di mana kita makan firman banyak. Di mana ada waktu kita pelayanan banyak. Akan ada perubahan-perubahan banyak dalam kehidupan kita. Tapi kalau udah yang namanya jadi kepompong, dan terus udah gitu, dia dari telur jadi larva jadi kepompong, nggak mungkin dari kepompong itu balik lagi jadi telur. Apalagi dari yang namanya kupu-kupu. Setelah dia makan di tempat, mungkin di pinggir-pinggir sampah, dia lagi terbang-terbang, terus tiba-tiba nempel di sampah gitu, bukan di bunga, ya. Dia nggak mungkin balik lagi tuh, jadi telur lagi. Pernah nggak ngelihat begitu? Kupu-kupu lagi terbang terus balik lagi dia jadi telur? Nggak pernah. So kalian harus mulai belajar untuk bisa percaya that God is at work, working behind the scene all the time. Dia selalu bekerja untuk kita. Dia bekerja behind the scene untuk suami dan istri kita. Kalau setiap hari kita kadang-kadang tidak melihat perubahan demi perubahan, anak kita tidak berubah atau apapun tidak berubah, jangan stop. Kalian expect besok langsung berubah. Atau teman kita atau saudara kita expect, lu berubah dong. Lu udah 2-3 tahun lu jadi Kristen loh.
Atau 20 tahun jadi Kristen, kok nggak berubah-berubah? Karena kita lihat dengan kacamata kita. Kita cuma ngeliatnya dari telur gue maunya jadi kupu-kupu. Harus jadi kupu-kupu, mana buktinya, mana. Padahal dia lagi berproses. Jadi kepompong pelan-pelan. Tadinya dari larva terus jadi kepompong pelan-pelan. It takes years. Kadang-kadang apa yang Tuhan kerjakan akan jauh lebih sulit kelihatannya dan lebih lama. Tapi kita percaya the process of God is inside out. Amin. So kita waktu menerima grace itu nggak mungkin, kayak tadi saya bilang, nggak mungkin kita nggak mengalami perubahan. Amin. Jadi grace itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia nggak mungkin hari ini ada, tahun ini ada, bulan ini, tahun depan nggak ada. Even when you fail. Justru pada saat kita fail, pada saat kita weak, pada saat kita helpless and hopeless, itu justru Tuhan akan bekerja, grace akan semakin dahsyat. The grace will bound even more. Dia akan semakin berlimpah-limpah lagi. Siapa yang pernah mengalami, pasti setiap daripada kita pernah mengalami. Di saat kita mau escape, mau lari dari Tuhan, kita gak percaya sama Tuhan. Bahkan kita mungkin mencaci maki Tuhan. We deny Christ even. Wah, gue udah gak percaya lagi dah sama gereja, sama Tuhan lah, apa segala macam. Marah-marah ya, betul ya? Gue gak mau ke gereja lagi, gitu kan. Terus dia di rumah, lagi abis marah-marahin Tuhan, Tuhan bekerja. Just to touch that person. Touch us in a different way. Kita percaya Tuhan itu punya cara 1000 juta, satu cara to touch us. Jadi percaya kalau Tuhan itu selalu bekerja. Amin. Kita teruskan lagi tadi. Jadi beholding itu di situ mencerminkan itu melihat. Melihat dengan behold itu bukan cuma ya gue udah denger sih khotbah ini kemarin ini gue denger. Behold di sini caranya gimana, Pastor? Salah satu cara yang paling jitu adalah pertama adalah melalui firman Tuhan. Kita nggak bisa lari. Gue nggak mau baca firman. Saya itu struggle baca firman karena saya ini orangnya not really a reader. Tapi ada saatnya kita harus kadang-kadang ambil waktu. Harus, bukannya harus lagi, tapi I feel a need. Dibilang di sini tadi beholding itu dengan cara apa? Dengan firman. Firman nggak harus dibaca doang. Faith comes from hearing. And hearing of the words of Christ. Hearing from the word of God. From the word of Christ. Wah, puji Tuhan, saya bilang berarti hearing. Nah, puji Tuhan ada tuh yang namanya YouTube. Bisa dengerin. Saya bilang sih, you can eat and feed from Christ. Ya, kamu bisa makan dari Tuhan. Itu nggak harus dengan cara. Ya, caranya bisa bagaimana, tapi harus dari firman Tuhan. Apakah itu kamu dengerin? Apakah itu kamu dengan membaca? Do your way. Baca pun, kamu tetap harus ada waktu. Tetap. Aduh gak bisa, Pastor, saya tuh sibuk banget. Kita di sini gak perlu ya, oh saya juga sibuk. Saya punya jadwal ini, gak perlu ya. Kalian juga gak perlu kasih tahu saya jadwal kalian, gak perlu. Kita nggak perlu di sini banding-bandingin kesibukan kamu sama kesibukan saya. Atau kesibukan sama pastor siapapun itu. It's your personal life. It's our walk with Jesus. Jadi saya berdoa ini semua bukan menjadi word of condemnation. But this is a word of exhortation di mana membangun kita semua. Amin. Aduh susah pastor, susah. Gimana cara tadi dengan melihat firman Tuhan? Beholding, kembali ya. Dengan melihat firman Tuhan. Apakah dengan, ya kayak gini nih, kita settingan kayak gini, corporate kayak gini, it's perfect. Waktu kita menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan. It's the perfect timing to behold His glory. Untuk melihat kebaikan Dia. Waktu kita melihat kebaikan Dia, saat ini Tuhan, apapun Tuhan, speak to me Lord Jesus. Oke? Terus kita dalam berbahasa roh, dalam berdoa. Belum terjadi apa-apa, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Atas kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Kau terlalu setia, selalu setia, tidak pernah meninggalkanku. Aduh tapi gak berasa kayak gitu, just speak it. Apa susahnya sih? Iman itu is about believing and speaking.
Enggak, gue maunya believe aja, believe. I don't wanna speak. Lah, ya nggak bisa. Dari waktu itu saat kita believe, menerima dan kita believe, betul? Firman Tuhan, dan juga kita speak. Speak. Tuhan kau baik. Aku masih nggak percaya, nggak merasakan. You are always good. He is good. Bukannya berkata-kata yang bohong, bukan. He is good. He died for you. Kita tuh mesti masuk neraka. Don't think that you're so good. Ya, pikir kita baik gitu. Oh enggak, saya dari kecil nggak pernah berbuat salah kok. Coba tanya mak lu, bapak lu. Nggak mungkin nggak pernah salah. Ya kan? Dari kecil aja bayi ya. Kita udah capek-capek gantiin diaper. Terus udah gitu kita baru bersihin. Dia kencing lagi. Itu nggak dosa. Kesel lah buat kita mah. Loh ya, maksudnya anak kecil nggak ngerti, betul. Tapi kan nggak ada orang tuh yang lewat secara perbuatan. Nggak ada yang nggak baik semuanya. But anyway, kita itu emang udah by default itu kita orang berdosa. Karena Adam berdosa, kita berdosa. Kita adalah keturunan yang berdosa. Amin. Kita dilahirkan baru melalui roh, ya, dibayar dengan darah Kristus. Oke, jadi kalau kita sudah memulai dengan roh, kita akan menyelesaikan dengan roh. Dibilang di Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Adakah kamu sebodoh itu kamu telah mulai dengan roh? Kita semua sudah lahir baru dengan roh ya. Betul ya? Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu masakan sia-sia? So, we have started the good by spirit. Masa kita setiap hari kita mau melakukan dengan kekuatan kita sendiri? Setiap hari kita menyelesaikan kehidupan kita, hidup masalah, konflik, sebagainya. Semua krisis kita jalan dengan kekuatan sendiri. Why? We need to surrender and come to God. Kita harus datang dan berserah, biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan bilang believe, ya, percaya. Ya percaya. Jangan mau cepet-cepet. Jadi kalau cepet-cepet gini ya, jangan mau cepet-cepet. Semua jangan cepet-cepet. Jangan mau kawin cepet-cepet. Walaupun bapakmu udah bilang katanya dia mau punya cucu, ya. Anak-anak jangan mau marry cepet-cepet. Oke? If it's not God, don't do it. Timingnya. Oke? Jangan mau kaya cepet-cepet. Betul? Semua yang mau kaya cepet-cepet, ya, semua deh yang cepet-cepet, pasti hasilnya nggak bagus. Lu mau kaya cepet-cepet, karakternya nggak ada, bangkrut. Lu mau cepet-cepet, semuanya nggak ke gereja lagi. Nggak pernah kedengeran. Nggak ada orangnya. Apakah harus perlu ke gereja? Nggak perlu ditanya. Kalau kalian misal dengan teman kamu, dengan pacar kamu nih, ya. Oh, aku sayang sama kamu. Kita ketemu lagi waktu married 3 tahun kemudian. Oke, let's go. Nggak pernah datang tuh. Nggak pernah datang. Ya kan pokoknya gue sayang sama lu. Asik banget ya, Harry bilang. Nggak mungkin lah. Jadi it's a relationship with God. Amin? Dibilang dulu Filipi 2 ayat 13. Ya, kita kadang-kadang bilang, aduh, tapi kan semua itu kan mesti dari Tuhan. Kita just diem aja. No, listen. Kita bilang, kan kita juga harus melakukan. Kita harus melakukan. Ini banyak banget dipakai untuk masalah keselamatan. Katanya kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Makanya kita harus melakukannya dengan kekuatan sendiri. Yang nggak dibilang gitu sih. Tapi kita pakai ayat itu untuk membolak-balikan satu pewahyuan bahwa actually lu harus dengan takut dan gentar melakukan keselamatan lu. Ya, udah sampai di situ stop. Jadi kalau lu mau setia, lu lakukan dengan takut dan gentar. Ya setianya 2 hari. Habis itu nggak setia. Ada buahnya. Kamu harus baik. Dia dengerin. Ini orang tua ngomong. Ya dia dengerin. Untuk 2 minggu. Habis itu dia nggak dengerin lagi. Ya karena kalian dengan takut dan gentar. Dipikir takut dan gentar di situ adalah sebenarnya dengan ketakutan. Tapi ayat 13 ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Jadi itu adalah Tuhan semua pekerjaan kita yang baik.
Kita bisa tunduk tadi, submit. The husband love the wife bener-bener unconditionally. Itu semua bisa terjadi. Anak-anak bisa submit sama orang tuanya, respect orang tuanya. Dan orang tua juga bisa mengasihi anak-anaknya, tidak menyakiti hati anak-anaknya. It's because God tadi dibilang. Yang memberikan apa? Mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi dia yang memberikan to will. Ada kemauan untuk mengasihi, ada kemauan untuk stay, untuk apa segala macam. Dan juga untuk apa? Untuk melakukan. Jadi kalau dilihat dari firman ini, sebenarnya tadi dari yang Yohanes 1 ayat 16, terus ini lagi Filipi, dibilang bahwa sebenarnya kita ini sebenarnya semua apapun yang kita butuhkan saat ini untuk menjalani hidup ini, Tuhan sudah siapkan. Because He give you the will and He give you also the performance to do. Kalian mau perform? Kita kan takut untuk perform kan? I will use perform. Gak ada yang suka di sini dengan kata-kata perform? Nothing. Gak ada yang salah loh dengan kata-kata perform. Because kita perform actually according to kita tuh melakukan sesuatu yang baik gitu ya, berprestasi. Itu semua kalau Tuhan yang memberikan dan kita melakukannya dengan Roh Kudus, itu it's a good works. Kita bukannya anti dengan works. I'm not against works. Enggak dong. Kita still work every day, whatever. Kalian kerjalah dengan baik. Jadi suami, jadilah suami yang luar biasa. Yang kerja rajin, istri pun, hayo, layani suami. Pokoknya suami pulang, kita rangkul dia, kita cium dia. Yang istri pulang, suaminya yang rangkul. Ya kan? Kita, that's the way. Anak-anak, dia dibilangin, nggak bisa, misalnya dibilangin nggak mau dengerin, ya nggak apa-apa, kasih dia waktu. Apa salahnya anak nggak harus, ini orang tua nih ya, sorry sedikit aja mengenai orang tua. Nih karena menurut saya parenting itu adalah it's a humbling experience. Ada satu proses buat saya dimurnikan, lebih banyak lagi dimurnikan. Ya, waktu kita ngomong sama anak nggak terima. Kalau dulu masih kecil, umur 5 tahun, kita ngomong apa juga dia nggak ngerti, dia iya aja. Tapi kita pikir dia terima apa yang kita ngomong. Padahal dia kagak ngerti mungkin. Betul nggak? Tapi sekarang umur berapa belas, dia mulai tuh, kita ngomong dia ngomong bales. Ya kan? Karena dia punya pemikiran lagi yang lebih banyak. Sekarang saya nanya sama orang tua. Ini saya juga orang tua, anak saya 3, ya kan? Saya kasih tahu anak, dia kasih tahu balik lagi pertanyaan. Dia kasih lagi semua. Wow, lebih banyak lagi. Saya ngomong 1 kalimat, dia ngomong 10 kalimat. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan, tenang. 10 kalimat, kita udah kayak diguruin. Kadang-kadang berat, apalagi kalau ngomongannya menyakiti. Tapi saya cuma mau ngomong, Tuhan kasih saya pewahyuan something. Kalau dia nggak dengerin kamu, emang apa sih? It's like the hell break loose gitu semuanya. Apa sih? Sebenarnya kan kalau dia nggak mau menuruti apa yang kita pikirkan dan kita omongin, ya, just let them think, biarkan. Karena kita kadang-kadang karena kita terlalu controlling, I have to use this word, karena saya dulu begitu, I want to control. Pokoknya gue maunya ini, lu mesti ini, maunya ini, mesti ini. Gitu. Nah, waktu itu tidak terjadi, I want to fix it, and I'm trying to fix it again. Besok nggak lagi, I'm trying to fix it. Itu bikin kita gila. Kata Tuhan, emang kalau misalnya kita nggak terlalu maksain kehendak kita, masing-masing dengan timeline-nya kita, emangnya something is gonna semuanya breakdown? Kan juga enggak. So saya diajarin Tuhan, parenting it's about losing, letting go. It's about that. This is my moment. Kalian jangan paksa ini saat ini, oh nggak bisa, itu anak saya masih umur 4 tahun. Ya jangan ikutin saya. Jangan. Ini kan anak-anak saya sekarang udah umurnya 18, 20-an gitu ya. Jadi, tapi itu terjadi mulai saya punya, Tuhan mulai mengajarkan saya itu mulai dari umur, anak-anak saya umur belasan. Jadi udah berapa tahun tuh? Mungkin 8 tahun yang lalu. Anyway, so teenager. Oke? Kerinduan saya,
kita semua di sini bisa mengalami Kristus, kasih karunia-Nya yang membebaskan kita. Kita ini anak-anak yang bebas. Kita jangan lagi dibelenggu dengan ketakutan. You are not enslaved by fear anymore. Sehingga kita bisa panggil dia apa? Bapak. Kita bisa panggil dia Bapak. Kita tidak takut. So if there is fear in your life, ada ketakutan dalam hidup kita, ya, ingetin, loh, saya ini kan anak. Apa yang kita mesti takutkan? Anak yang dikasihi pula. Amin.